Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Triwayu Ardiani. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel kuantitatif untuk memenuhi tugas metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian sampel. Jadi, menurut Ari Kunto, sampel adalah bagian dari populasi atau sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jadi sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Sedangkan menurut Surgiono, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan informasi dapat diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya. Hal ini, sampel harus representatif. Di samping itu, peneliti wajib mengerti bahwa besar ukuran sampel, teknik sampling, dan karakteristik populasi dalam sampelnya. Sementara, pengertian teknik pengambilan sampel atau teknik sampling tersebut disebutkan oleh Supradi sebagai suatu cara atau teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian. Sedangkan menurut Margono, penentuan sampel ini harus disesuaikan dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data yang sebenarnya dengan memperhatikan sifat dan penyebaran populasi agar sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi, bersifat representatif. Lalu dalam pengambilan teknik sampel dibagi menjadi dua. Ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama sekali bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampelnya. Nah, dalam probability sampling dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah simple random sampling. Simple random sampling adalah dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Contohnya, contoh yang paling sederhana adalah cara undian. Misalnya kita ingin menarik sampel sebanyak 30 secara acak dari suatu populasi yang berjumlah 100, yang terdiri dari dealer sepeda X di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Masing-masing nama dealer diberi nomor sampai dengan 100. Kemudian setiap nomor ditulis pada secari kertas dan selanjutnya kertas-kertas bernomor tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Setelah seluruh kertas dalam kotak tersebut dikocok dengan baik, selanjutnya dipilih sebanyak 35 sampel yang prosedur penarikannya dilakukan 35 kali. Cara lain adalah dengan menggunakan tabel bilangan acak. Selanjutnya adalah proportionate started random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Contohnya, jumlah pegawai yang lulus S1 ada 45, S2 ada 30, STM ada 800, SD ada 900, SMK ada 400, dan SD ada 300. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut. Contoh lain, populasi 1000 yang terdiri dari 700 orang wanita dan 300 orang pria. Sampel yang diperlukan adalah 100. Secara proporsional, sampel yang dapat ditarik adalah wanita 700 dibagi 1000 dikali 100 sama dengan 70 dan pria
sama dengan 300 dibagi 1000 dikali 100 sama dengan 30. Lalu ada disproportionate started random sampling. Disproportionate started random sampling, sampel acak berstrata proporsional adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan apabila sifat atau unsur dalam populasi tidak homogen dan berstrata secara kurang atau tidak proporsional. Misalnya, pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMU, dan 700 orang lulusan SMP. Dalam hal ini 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Lalu ada juga area kultur sampling. Sampel menurut daerah. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, dan kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Misalnya, di Indonesia terdapat 30 provinsi dan sampelnya akan menggunakan 15 provinsi. Maka pengambilan 15 provinsi itu dilakukan secara random. Tetapi perlu diingat, karena provinsi-provinsi di Indonesia itu berstrata atau tidak sama, maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified random sampling. Provinsi di Indonesia ada yang pendudukannya banyak, ada pendudukannya yang padat, ada yang tidak. Ada yang mempunyai hutan dan ada yang tidak, dan ada yang kaya bahan tambang, ada yang tidak. Karakteristik semacam ini perlu diperhatikan sehingga pengambilan sampel menurut strata populasi itu dapat ditetapkan. Teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara samplingnya juga. Lalu non-probability sampling. Nah, non-probability sampling ada sampling kuota. Pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja. Hanya di sini besar dan kriteria sampel telah ditentukan lebih dahulu. Contohnya, kita ingin menarik sampel sebanyak 1.000 orang penduduk kota Bandung. Jika diketahui penyebaran penduduk secara geografis, sampelnya dapat ditarik presentasi distribusi yang sama. Kelebihan sampling kuota adalah rendahnya biaya penelitian, keleluasan penelitian untuk menentukan elemen-elemen setiap kuotanya. Bahkan pada kondisi tertentu, hasil penelitian dapat menyamai hasil penelitian dilakukan secara teknik sampling probabilitas. Lalu yang kedua ada sampling sistematik, merupakan teknik sampling berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Dalam penelitian sampel sistematik, populasi dibagi dengan ukuran sampel yang diperlukan, dan sampel diperoleh dengan cara mengambil setiap subjek ke N. Contohnya, populasi 100, ukuran sampel 10. Bagi populasi dengan ukuran sampel 100 bagi 10 sama dengan 10. Selanjutnya, pilih nomor antara 1 dan 10, misalnya 5. Kemudian pilih yang ke-10. Setelah itu, hingga 10 dipilih 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Lalu ada purpose sampling atau sampel pertimbangan. Satuan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Misalnya, dalam suatu penelitian tentang masalah sumber daya manusia, peneliti mungkin hanya ingin memperoleh informasi dari pegawai-pegawai yang memiliki karakteristik tertentu. Lalu yang ketiga adalah sampling wilayah. Merupakan bentuk
Sampling cluster dalam suatu wilayah, suatu kota yang menunjukkan wilayah-wilayah dapat dijadikan dasar pembentukan sampel wilayah dan selanjutnya bisa diperoleh data dari penduduk yang berada dalam wilayah-wilayah tertentu. Contohnya, sebuah stasiun radio melakukan survei profil dan perilaku pendengar radio. Penelitian dapat menggunakan peta kota, kemudian mengidentifikasi wilayah-wilayah kota tersebut hingga ke kecamatan, kelurahan, RW, dan RT yang terpilih secara acak. Hal ini dilakukan jika daftar yang lengkap dan akurat sulit diperoleh atau membutuhkan biaya yang besar untuk memperolehnya. Selanjutnya, sampel dipilih secara acak dari setiap klaster tersebut. Lalu ada sampling kemudahan. Untuk mendapatkan informasi dengan cepat, mudah, dan murah, sering digunakan sampling kemudahan. Prosedurnya adalah dengan langsung menghubungi unit sampling yang mudah dijumpai seperti mahasiswa di suatu kelas, jamaah tempat-tempat beribadah, rekan-rekan, para tetangga, dan lain-lain. Seringkali teknik sampling ini digunakan untuk menguji kuesioner atau digunakan dalam penelitian eksplorasi. Lalu yang terakhir adalah snowball slamming atau sampel bola salju. Merupakan suatu metode penarikan sampel yang dalam hal ini responden yang berhasil diperoleh diminta untuk menunjukkan responden lainnya secara berantai. Teknik ini sangat tepat digunakan bila populasinya sangat spesifik, yaitu cara pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara berantai, mulai dari ukuran sampel yang kecil, semakin lama semakin besar, seperti halnya bola salju yang menggelinding menuruni lereng gunung atau bukit. Dalam pelaksanaannya, pertama-tama dilakukan wawancara terhadap suatu kelompok atau seorang responden yang relevan. Dan untuk selanjutnya, yang bersangkutan diminta untuk menyebutkan atau menunjukkan calon responden yang berikutnya yang memiliki spesifikasi atau spesialisasi yang sama. Hasil penelitian dari teknik ini pada umumnya menghasilkan bias yang relatif kecil. Kendala utama pada metode sampling bola salju ini terletak pada besarnya waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi tersebut, karena populasinya spesifik serta tersebar. Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Semoga sesi belajar kita hari ini dapat produktif dan menyenangkan kembali. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.